Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah metode berkurban yang cukup populer di masyarakat, yaitu kurban bergilir. Ketika kepala keluarga menunaikan kurban masing-masing, menunaikan kurban untuk masing-masing anggota keluarganya secara bergilir. Misalnya tahun ini kurban untuk orang tua, tahun depan untuk istri, kemudian tahun berikutnya untuk anak-anak. Apakah cara kurban yang seperti ini benar dan efektif? Maka yang pertama, satu kurban sebenarnya bisa diniatkan untuk sekeluarga. Sebagaimana keterangan dari Atha bin Yasar rahimahullahu taala, beliau pernah menanyakan kepada sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu tentang bagaimana cara kurban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, "Kana ar-rajulu yudahhi bisyah. Kana ar-rajulu yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitih." Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi seekor hewan kurban pahalanya bisa sekaligus kita niatkan untuk keluarga kita tanpa mengurangi pahala pengkurban sedikit pun. Sehingga tidak perlu menggilirkan kurban keluarga satu persatu. Dan ini diantara wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kalau kita tidak belajar, mungkin kita tidak akan pernah tahu tentang keluasan rahmat ini. Maka sepatutnya kita tidak mempersempit rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Saat berkorban, jangan lupakan keluarga Anda, ikutkan mereka dalam niat korban Anda, agar mereka juga mendapatkan pahala berkorban. Berikutnya yang perlu kita ketahui tentang kriteria keluarga yang bisa dimasukkan dalam niat korban. Karena tidak semua kerabat bisa dimasukkan dalam niat korban. Ada perbedaan pendapat ulama tentang batasan keluarga yang bisa dicakup dalam niat korban. Pendapat yang kuat mengatakan bahwa keluarga yang dapat dicakup dalam niat berkorban itu keluarga yang memenuhi 3 syarat. Yang pertama, tinggal serumah. Kedua, ada hubungan nasab. Ketiga, ditanggung oleh pemberi nafkah yang sama. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Maliki. Kedua, cara berkorban bergilir seperti itu bisa masuk ke dalam ranah bid'ah. Agustus 2019 lalu kami bertanya kepada guru kami, Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah taala, tentang hukum berkorban yang seperti itu, tentang hukum berkorban dengan cara seperti itu. Kami kemudian Syekh memberikan jawaban, "Hadza min umuril muhdatsat." لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض أضحية واحدة على أهل بيت وليس على واحد من أهل بيته الذي يمون البيت هو الذي يذبح عنه وعن أهل بيته بارك الله فيكم. Cara berkorban yang seperti itu termasuk perkara baru atau perkara yang bid'ah di dalam agama, tidak dituntunkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi memerintahkan satu hewan kurban untuk seluruh keluarga, bukan untuk salah satu anggota keluarga. Yang bertanggung jawab menafkahi, dialah yang berwenang berkorban untuk dirinya dan keluarganya. Semoga Allah memberkahimu. Ya. Kemudian pertanyaan yang sama juga kami sampaikan kepada Syekh Walid Saif An-Nasir. Syekh Walid Saifun Nasr. Beliau kemudian memberikan jawaban, hadza minal bid'ah. Ini termasuk perkara bid'ah. Disebutkan dalam Sahih Ibnu Majah nomor hadis 2533 dari Mikhnaf bin Sulaim. Beliau berkata, kunna wuqufan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Arafah. Kami pernah wukuf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah. Faqala, ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli 'amin udhiyah.
Kemudian Nabi berkhutbah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya atas satu keluarga di setiap tahunnya cukup satu hewan kurban. Hadis riwayat Abu Dawud. Mengapa bisa dihukumi bid'ah? Karena metode berkorban yang seperti tadi itu menyelisih sebuah kaidah ibadah yang diterangkan oleh para ulama yang berbunyi segala tindakan yang bernilai ibadah ditinggalkan oleh Nabi, lalu sebab yang sama ada di zaman Nabi dan tidak ada penghalang beliau melakukannya, namun Nabi tinggalkan, maka melakukan perbuatan tersebut tergolong bid'ah. Sekarang mari coba kita taruhkan pada kasus kurban bergilir. Apakah kegiatan tersebut bernilai ibadah? Iya, ya. Adakah sebabnya di zaman Nabi? Iya ada. Nabi juga punya kerabat. Apakah Nabi melakukan kurban secara bergilir? Ternyata tidak. Terbukti dengan tak ada riwayat dari beliau yang menjelaskan bahwa beliau mengkorbankan kerabat beliau secara bergilir. Catatan yang keempat, pertanyaan yang keempat, apa ada penghalang Nabi tidak melakukan kurban bergilir? Tidak ada. Nabi leluasa melakukannya. Tapi Nabi tidak lakukan. Ini menunjukkan bahwa metode berkorban dengan cara bergilir tergolong perkara baru dalam agama, sehingga sebaiknya tidak dilakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.